Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam atau pagi, siang, dimanapun sahabat-sahabat sekalian berada. Karena tadi aku melihat sini ada yang dari Washington DC. Ya, it's always have been a pleasure to achieve different people from different places ya. Luar biasa. Salam sejahtera ya bagi kita semua. Alhamdulillah kita kembali lagi di dalam forum IG Live Self Inquiry and Philosophy, di mana kita akan memperbincangkan apapun dari dua perspektif, yaitu dari judulnya Self Inquiry dan filsafat. Sorry, ini agak oke. Apa itu filsafat? Ini kita ulang-ulang terus, tapi ya seperti biasa ya. Nanti seharusnya teman-teman yang sudah terbiasa menonton Swaguru udah bisa mendeteksi adanya pengulangan di dalam setiap episode Swaguru gitu. Bahkan sebenarnya tema Swaguru ini selalu ya berulang gitu. Pada akhirnya nggak ada yang baru. Kita selalu bisa merujuk kepada episode sebelumnya gitu kan. Karena nanti akan kita bahas ini sudah pernah sebenarnya kita bahas di episode yang berjudul resolusi gitu. Nah, filsafat sebenarnya tadi itu bagaimana kita bisa memperlakukan apa yang tampak pada mulanya sebagai pengulangan, repetisi, tapi kita bisa menguak sesuatu yang baru dari situ. Kita selalu bisa mengambil pelajaran baru, hikmah baru gitu. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Plato itu sampai sekarang masih hidup, bahkan sangat bergairah di dalam pemikiran para filsuf kontemporer gitu, ya kan Bang Dame. Jadi kayak sudah ini memang masalah-masalah abadi, masalah-masalah fundamental. Itulah objek filsafat sebenarnya. Jadi bukan yang remeh-temeh. Kalaupun yang remeh-temeh, misalnya kayak opini masyarakat gitu kan. Aristoteles terkenal akan perkataannya yang berbunyi gini, jangan kita terlena dengan opini masyarakat gitu. Ini aku parafrase sih. Kita harus fokus kepada kebenaran abadi gitu. Not opinion but truth. Tapi para filsuf yang jeli akan melihat truth di balik opini gitu. Misalnya ada opini di sini. Kita nggak langsung ngejudge, ini salah, nggak gitu. Itu justru malah kita malah terbawa arus sebagaimana orang pada umumnya gitu. Enggak. Oke, ini ada opini. Apa yang membuat dia berkata demikian gitu. Dan prasangka-prasangka dasar apa yang membawa dia kepada opini ini gitu. Jadi ini kan ada sebuah pengunduran dulu. Sebentar. Ini apa nih sebabnya gitu kan. Jadi kita juga pernah bahas sebelumnya bahwa filsafat ini harus dibedakan dari apa yang biasa kita sebut sebagai berpikir logis doang atau kalkulatif gitu, baik buruk, sebab akibat. Oke, filsafat bahas sebab akibat, tapi dia justru malah kalaupun bukan menentang tapi menantang gitu ya. Ya menentang juga nggak apa-apa sih. Gagasan tentang sebab akibat itu sendiri gitu. Jadi ini sebab akibat. Kenapa sebab selalu membawa kepada akibat, dan apakah di dalam sebab itu sudah ada benih-benih akibat gitu kan. Apakah dari akibat kita bisa terbawa kepada sebab, jadi gitu. Dan apakah pantas kita berpikir dalam kerangka sebab akibat gitu. Bisakah kita melaumpainya? Jadi gitu. Yang ditantang itu justru malah banyak fondasi-fondasi yang kita take for granted. Nah, bukankah ini sebenarnya true thinking gitu kan. Jadi berpikir itu yang tidak bisa dilakukan oleh AI gitu padanya Bang Dami. Jadi kayak AI cuma hanya bisa kalkulasi. Dan itu yang seringkali kita secara peyoratif, kita langsung mengasosiasikan itu sebagai berpikir, gitu. sebagai apa ya, pemeriksaan, gitu. Padahal itu belum cukup, gitu kan. Kalau kita menyangka berpikir itu adalah kalkulasi aja, bahkan birokratis, administratif, gitu kan, kategorisasi, gitu. Kan dasar dari logika itu Aristoteles kan yang memberi dasarnya. Silogisme. Ya, dua hukum itu, law of non-contradiction dan law of excluded middle. Jadi yang pertama, nggak boleh A itu nggak bisa juga pada saat yang sama merupakan lawannya, gitu. Itu nggak bisa tuh. Jadi kontradiksi gitu kan.
Nggak bisa ada di antaranya, antara A atau negasi A, nggak bisa abu-abu gitu. Ini kan kelihatan banget ya dualitasnya gitu Bang. Dualitasnya kelihatan banget di logis. Nah, filsafat itu mempertanyakan dualitas itu. Jadi dia melawan gitu lebih tepatnya, menantang, bukan menentang ya. Jadi menantang. Apakah dia kuat gitu fondasi. Jadi gitu. Nah, selalu ada unsur masuk ke dalam persoalan sampai detail, itulah filsafat. Nah, terus bagaimana dengan self inquiry? Kalau self inquiry ini lebih halus lagi, lebih ya langsung gitu, lebih langsung lagi kepada diri kita. Jadi kalau misalnya kita sedang ragu gitu kan, siapa yang ragu ini? Itu kita bertanya. Kalau filsafat mungkin meragukan semuanya dan sampai kepada satu titik di mana yang meragukan itu tidak diragukan gitu kan, sebagaimana yang nyatakan. Karena aku pernah berbincang dengan seseorang temanku yang dia concern dengan AI, cukup panjang kita berbicara sampai akhirnya aku tanya gini, bisa gak AI mengklaim cogito ergo sum? Nah itu udah sulit tuh, itu udah sulit gitu. Emang AI bisa ragu? Bisa gak ragu AI? Gak bisa gitu kan. AI itu cuman oke, ada dasar-dasar, terus aku ikutin nih kalkulasi prosedurnya, dapat gitu. Itu AI itu. AI kalkulasi nggak bisa dia ragu. Nah kalau self inquiry lebih dalam lagi, siapa yang ragu? Apalagi itu nggak bisa tuh, ya kan? Jadi siapa yang ragu? AI aja nggak bisa ragu, apalagi bertanya tentang siapa yang ragu, gitu. Nah, jadi kira-kira itu teman-teman. Nah, objek pembahasan kita adalah masa lalu dan masa depan, past and future. Kenapa tadi aku bilang di depan kita sudah pernah bahas ini kita bahas di episode resolusi gitu, di mana kita sampai kepada satu redefinisi bahwa resolusi itu tidak melulu tentang masa depan, tapi lebih penting juga tentang masa lalu. Kita pikir masa depan itu hanya masa depan yang nggak pasti. Ternyata masa lalu juga nggak pasti. Dalam arti kita udah take for granted, udah kita terima aja tuh masa lalu begini begitu. Tapi gara-gara itu kita nggak sentuh lagi tuh masa lalu. Nah ini cara terbaik untuk kita tunduk sepenuhnya oleh masa lalu itu. Bagaimana kita bisa tanda petik mengubah, dalam arti ya kalau Bang Dami sering menggunakan istilah mengedit ya, pemaknaan terhadap masa lalu. Nah itulah resolusi sebenarnya. Kita akan lebih mendalami ini lebih lanjut ya. Kaitannya nanti dengan waktu teman-teman. Ada banyak cara untuk memaknai waktu, tapi cara paling umum adalah membaginya menjadi 3 kan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan kita mengaitkannya dengan kejadian gitu. Artinya masa lalu sudah terjadi, masa kini sedang terjadi, masa depan belum terjadi gitu. Nah dari pemahaman dasar ini aja gitu Bang, aku udah cenderung bertanya gitu, terjadinya di mana? Kalaupun dia terjadi di mana? Gitu kan. Ada kecenderungan di dalam pemahaman umum kita, common sense kita tentang masa lalu, masa depan dan seterusnya, itu adalah oke, masa lalu akan terjadi dan belum terjadi. Kenapa? Kita udah punya ekspektasi nih. Tapi keadaan sekarang itu tidak sesuai gitu, sehingga kita bisa bilang oh itu belum terjadi. Tapi kan ini jelas bahwa masa depannya itu bukan berada di realitas fisik gitu, tapi ada di imajinasi kita. Begitupun juga masa lalu. Bahkan dia selalu mengiringi kita. Setiap zaman punya masa depannya sendiri, punya masa lalunya sendiri versi zaman mereka. Misalnya kalau kita tanya siapalah sepuh kita gitu, kakek kita, dia punya masa depan sendiri kan, membayangkan masa depan sendiri gitu. Oh, pas kakek masih kecil itu, oh kakek udah bayangin Indonesia itu begini begitu. Dan kakek punya masa lalu. Nah itu kan, jadi nggak pasti gitu. Dia tergantung kepada siapa kita bertanya. Ada konteks di situ. Artinya di mana dong masa lalu? Di mana dong masa depan? Gitu kan. Nah itu saja untuk pengantarnya teman-teman. Semoga ini bisa menjadi perbincangan yang menarik. Karena kalau kita kaitkan dengan
problem-problem banyak lah gitu kan. Misalnya, ya sebenarnya kan kapan nikah, kapan punya anak, kapan kuliah, itu kan soal masa depan itu. Dan lebih konkret lagi itu problemnya kita hadapi gitu kan. Atau apalagi yang pernah patah hati pasti tahu betul masa lalu itu nggak pernah lewat sebenarnya. Terus siapa lagi? Ya macam-macam lah gitu kan. Jadi penting kita mempelajari ini. Oke, silakan Bang Leme. Yang mau bertanya teman-teman langsung aja ya di kolom komentar. Ya, terima kasih Bang Arif. Terima kasih banyak pengantar yang bagus. Sepertinya sahabat-sahabat yang mendengar perlu nonton ulang lagi itu tadi pengantar Bang Arif. Karena itu mengasah ketajaman kita menganalisa, mengobservasi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini bisa berbincang-bincang lagi di Forum Suaguru, insyaallah setiap Kamis malam. Semoga perbincangan ini bisa menginspirasi, mengajak sahabat-sahabat yang mendengar ataupun yang menonton rekamannya melakukan praktek self-inquiry, ya. Praktek self-inquiry dan juga sedikit-sedikit berfilosofi. Hormat kita pada guru-guru yang pernah hadir dalam perjalanan hidup kita, menemani kita untuk bisa jelas melihat segala sesuatu. Tema kita hari ini sudah diantarkan tadi oleh Bang Arif, past and future, dan sudah dikasih konteks juga tadi, konsekuensi ataupun dampak atau manfaat yang akan diperoleh oleh kita kalau kita clear memahami ini. Perbincangan sehari-hari kan sudah menerima begitu saja, seolah-olah mereka sudah tahu masa lalu dengan pasti, masa depan dengan pasti. Salah satu masa depan yang sering masuk ke dalam pemahaman kita adalah nanti kalau mati ada surga, ada neraka, ada siksa kubur, atau kalau yang rada dekat 2024 nanti ada pilpres, 2045 Indonesia emas gitu ya. Nah, Indonesia ngomong begitu, Afrika juga ngomong, Presiden Inggris, Perdana Menteri Inggris ngomong, semua berbicara gitu. Kita bisa mulai dari ini Bang Arif, supaya sahabat-sahabat yang mendengar juga terbiasa. Jadi coba kita mulai dari dasar kita mengetahui sesuatu dengan pasti. Ya, apa epistemologi atau perspektif atau fondasi kita mengetahui segala sesuatu dengan pasti. Secara sederhana kita bisa katakan perspektifnya adalah pengalaman langsung. Pengalaman langsung, jadi basis kita itu adalah pengalaman langsung, bukan uraian Google, apalagi nanti ChatGPT. Dia hanya uraian. Kalau kita nggak baca, dia nggak punya tenaga gitu. Ya kan? Nah, saat ini bersama-sama kita coba periksa gitu, selidiki. Kan salah satu pertanyaan filsafat itu Bang Arif ya, ini sebetulnya realitasnya apa sih ini? Ya. Misalnya saya sakit hati waktu SMA dengan mantan. Semua orang tahu itu disebut masa lalu. Secara kesepakatan waktu itu kita sebut 5 tahun, misalnya kan waktu SMA gitu ya. Nah, sebenarnya itu, kalaupun itu dikatakan terjadi saat ini, saat sekarang ini, itu masih eksis di mana? Itu kan sama seperti kita lagi buka YouTube. Jadi kita membuka YouTube yang diupload 5 tahun lalu. Masih ada tuh. Zaman kampanye 2019 masih ada tuh berita-beritanya di YouTube. Ya, YouTuber-YouTuber yang kita suka. Nah, tinggal kita buka, dia masih ada di situ. Nah, sekarang ganti YouTube-nya itu Mind. Jadi Mind dalam bahasa Inggris boleh dibilang itu
layar batin. Layar batin, layar realitas. Jadi itu kayak cloud, kalau bahasa teknologinya itu cloud. Ya. Cloud awan gitu. Istilahnya itu cloud awan. Dia tidak solid. Jadi seperti perbincangan kita sekarang nih sahabat-sahabat. Ini sering diulang, mengingatkan saja. Sahabat-sahabat mendengarkan di telinganya, tutup mata, suara diskusi ini kan sebetulnya terjadi di mana ini gitu. Ya, secara kalkulatif ini ada 22 orang yang nonton, ini terjadi di mana. Nah, disinilah kita mulai menyadari realitas masa lalu itu adalah gambar film yang appearance, arising, muncul di layar batin. Teman-teman mau suka kata layar batin, pikiran, ataupun ruang batin, terserah apa istilah yang tepat. Suka datang, mirip seperti pengalaman mimpi, teman-teman. Jadi kalau kita bermimpi, bedanya kalau sekarang saya berimajinasi atau mengingat, kalau saya berimajinasi dan mengingat, saya begitu clear membedakan aku yang menyaksikan dengan apa yang appearance di pikiran, di batin, di layar batin, di imajinasi. Itu bukan di otak ya teman-teman. Otak itu beda lagi itu. Ya kan? Jadi sekarang jelas tuh apa yang disebut dengan masa lalu itu sebenarnya ingatan yang menampil di pikiran saat kita mengingat. Mengingat berarti ya memberi perhatian. Saya sih tidak lupa. Saya sih memaafkan gitu kan. Itu kejadian politik kemarin kan. Saya memaafkan gitu kan. Tikungan para politician kan. Tapi saya tidak bisa lupa gitu ya. Ini kan semacam kayak atraksi ataupun ekspresi yang sekarang ini sangat biasa kita lihat. Nah, coba kita tarik itu pada pengalaman pribadi nih teman-teman. Saya memaafkan dia yang menyakiti saya, tapi saya tidak bisa lupa. Nah, ada orang yang tidak bisa memaafkan. Ada yang bisa memaafkan, ada yang tidak bisa memaafkan. Kan ada dua tuh. Gambarnya masih ada. Ini sebetulnya gambar yang muncul itu siapa? Apa itu? Dia hanya appearance aja. Kalau kita tidak mengaktifkan dia, tidak mengingatnya, tidak memberi perhatian, teman-teman, dia itu nggak bisa hidup. Karena itu siapa yang memberi dia kehidupan? Siapa yang dia memberi dia kehidupan? Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, yang dimaksud, yang saya sering maksudkan mengedit kejadian masa lalu. Ya, tadinya saya tidak memaafkan, saya masih benci. Ya, saya putar lagi, saya edit sikap saya terhadap peristiwa itu gitu. Sikapnya apa? Mengambil hikmah, saya tidak mau lagi bodoh, terbebani oleh itu yang disebut, wah saya mau move on. Nah, itu kira-kira. Ya, move on itu. Lalu saya edit, malah saya bisa menyimpulkan, mengambil satu konklusi dari peristiwa itu dalam kontemplasi saya. Oh, ini hikmahnya, ini gitu. Bebas deh dari trauma gitu. Nah, kalau dalam bahasa psikologi, psikoanalisis ya Bang, ada conscious mind, ada subconscious mind, ada unconscious mind. Nah, mistikus nambahin lagi supra consciousness. Sementara kalau self inquiry,
ya kita langsung kepada sang kesadaran aku yang menjadi subjek dari semua yang menampil, semua yang appearance. Gitu Bang. Jadi ini kita meneliti secara cermat apa sih sebetulnya masa lalu. Ya saat saya ingat dia masih terasa. Itu kita alami sekarang. Bagaimana dengan masa depan? Sebetulnya sama. Realitasnya appearance in your mind. Makanya kalau dalam teori-teori motivasi Bang, afirmasi, saya mau ada rumah, ini bahasa saya mau punya rumah 2 tahun lagi. Saya rasain dulu sekarang seolah-olah real gitu. Selama saya belum bisa sampai pada present itu sekarang, maka dia tidak akan memang benar-benar terproyeksi gitu. Jadi coba kita ganti sekarang teman-teman. Masa lalu, masa depan, apapun namanya, nggak ada positif, nggak ada negatif, itu kan masalah tafsir dari saya sebagai individu. Kita ganti aja Bang, itu masa lalu, masa depan sebagai proyeksi ataupun appearance di layar batin. Netral gitu. Iya. Iya kan? Proyeksi, ada yang proyeksinya kita sebut ada ya istilah rada panjang juga sebetulnya 100 tahun lalu, 10 tahun lalu, 10 hari lalu, sejam yang lalu. Tapi kalau dari perspektif sebagai layar kesadaran, nggak ada lama cepat mengingat, memproyeksikan kayak cahaya teman-teman. Cahaya matahari nyampe ke bumi itu sebetulnya set, nyampe aja. Kayak saya kirim email ke Amerika, set, nyampe aja. Cuma kita kan nggak terbiasa memakai dialektika ini Bang Arif. Gelombang gitu, energi gitu. Masih aja ilmuwan itu memaksud sekian detik gitu, masih aja. Jadi masih maksa untuk dihitung. Sama seperti kalau kita di depan cermin teman-teman, saya bergerak, itu geraknya sama nggak? Dicoba-coba dicari, itu nggak sama, ada delay sedikit gitu kira-kira. Delay dari siapa? Delay dari siapa? Gitu. Jadi sekarang ini secara apa ya, silakan teman, ini sangat dahsyat. Saya ini buku The Power of Now-nya Eckhart Tolle ya, yang versi Inggris juga di sini ya. Terus sama dengan ya ini Francis Lucille menyebut The Eternity Now gitu ya. Nah, sebetulnya dari perspektif wujud atau dari perspektif Tuhan, kalau the truth lah, kalau Tuhan nanti kan dia menjadi sebuah makna gitu. Jadi isi layar pikiran kita itu kan ada gambar, ada makna, ada pikiran, ada adegan-adegan gitu. Ya. Siapa yang membuat dia hidup? Kayak mimpi itu. Jadi kita seperti menonton film. Kan film misalnya 2 jam gitu. Dari masa kecil sampai dia tua gitu filmnya kan. Itu kalau dihitungan saya 70 tahun dalam hitungan bahasa sehari-hari. Tapi sebenarnya udah jadi set gitu. Gitu. Jadi ini yang sebetulnya perspektif yang kita bahas malam ini. Yang lebih penting itu supaya ada manfaat lah atau hikmah yang didapat. Apa sih konsekuensinya, dampaknya kalau ini kita pahami clear gitu, nggak sambil lewat ya. Jadi oke, neraka gitu. Saya merasa bersalah sekarang. Terasa. Di mana itu? Di pikiran, di perasaan. Rasa bersalah kan bukan di jidat. Bukan di mata. Bukan di pipi. Rasa bersalah itu di mana itu letak? Ya.
mau kita sebut di pikiran, di soul, di personality, silakan. Nyatanya saya alami sekarang. Atau siapa ini yang rasa bersalah ini? Inilah self inquiry. Nah, dari personality rasa bersalah ini, Bang Arif, kita melakukan kesalahan. Apakah melanggar agama, melanggar kode etik atau etika moral. Nah, diri yang separate self, kalau bahasa ininya itu ego, perasaan bersalah ini, dari sudut pandang dia akan memproyeksikan cerita masa depan, masuk neraka nih gue, gitu kira-kira. Jadi yang membuat neraka itu jadi menampil, kita sebut menampil, bukan sesuatu yang pasti loh. Karena penglihatan dari ego. Kalau egonya ini hilang, rasa bersalahnya itu hilang, apa gantinya? Ampunan. Begitu saat ini saya sudah langsung change itu, begitu saya kontemplasi, saya selidiki, taubat, bahasa agamanya saya mohon ampun, rasanya lega. Nah, bahasa agamanya diampuni. Sekarang terasa. Apakah masih nampak, Bang Ari, proyeksi masa depan neraka? Nggak ada lagi. Yang ada malah surga gitu. Keindahan. Bahkan masa lalu sebagai trauma udah nggak terproyeksikan lagi. Itu yang disebut dosa sebesar apapun. Kalau seseorang sudah bertobat, itu dihapuskan. Atau barang siapa melapaskan la ilaha illallah saat dia berbuat maksiat dosa, dosanya diampuni. Itu bukan sekedar berkata la ilaha illallah. Oh, ini semuanya proyeksi kok. Sekali lagi, ada yang bilang ke saya, teman-teman, wah ngomongnya gampang, Bang. Betul sekali. Itu bagi si person, si rasa bersalah itu, Bang. Sebut aja rasa bersalah, rasa benci, rasa dendam, rasa cemburu, marah, kesel, khawatir, cemas, semua sebut semua jenis rasa itu, kita lekatkan dia dengan aku cemas, aku khawatir, aku galau, aku cemburu, aku dendam, aku sakit hati. Mundur lagi kita ke belakang. Ini sebenarnya rasa bersalah si khawatir ini apa? Asal usulnya dari mana? Oh, ada kejadian, kita sebutlah masa lalu. Kita buka lagi file masa lalu. Sebetulnya kan di ruang batin itu juga. Kayak jalan-jalan kita di sini. Begitu kita sampai kepada backgroundnya, bertaubat, kembali, return to the origin, gitu, kalau kata Romo Yus. Kembali kepada asal usul kita. Pure, fitrah, sahaja, bening. Saat kita bening ke fitrah, nggak ada lagi proyeksi-proyeksi tadi. Nah, itu Bang Arif. Sebetulnya kalau Bang Arif mau membawa ini dalam konteks psikoanalisis, nah, kalau ini kan kita filosofi. Filosofi tadi itu membahas ini eksistensinya apa sih itu? Itu filosofinya. Ya, teman-teman ya. Keberadaan masa lalu ini apa sih tepatnya? Apakah kucing mengenal appearance masa lalu, masa depan? Tanaman, rumput, maaf nih. ODGJ deh, ODGJ gitu kan, itu masih bentuknya sama kayak kita manusia. ODGJ itu mengenal trauma nggak dia? Atau sudah ke-delete dari layar batin? Itu yang disebut kembali ke fitrah, lahir kembali. Atau kalau bahasa tradisional, udah reinkarnasi.
Coba teman-teman ingat-ingat satu rasa bersalah yang pernah kita lakukan. Itu siapa yang merasa bersalah itu? Itu self-inquiry-nya. Kalau filosofinya ini rasa bersalah ini keberadaan material, fisik, imajinal, atau konklusi makna, realitas maknawi. Jadi seorang guru jalan ma'rifat itu hanya membantu kita meneliti itu jadi clear. Begitu clear, itulah analog. Di kamar gelap kita meraba-raba, pegang tali, salah sangka ular gitu. Nah sebetulnya ularnya ada nggak? Nggak ada ularnya. Adanya itu sebuah pemaknaan yang keliru, misperception terhadap tali yang disentuh tangan. Siapa yang menganggap ular? Perasaan takut. Si takut yang ngomong itu ular. Begitu diajak dia melihat apa adanya dengan ada cahaya lampu. Oh, cuma tali. Oh, yang dimaksud dengan neraka di agama itu toh. Yang dimaksud dengan trauma itu toh. Tiba-tiba rasa benci gone. Kalau kita masih membenci orang yang kemarin dibahas dengan QUNT sama Aulia, yang rugi siapa kalau kita membenci? Siapa yang rugi? Ya. Kita buruk sangka sama orang, itu yang rugi siapa? Oke lah, faktanya dia begitu. Makanya di buku ini ada bab pertama, Bang, judulnya apa? Tahu nggak, bagus banget. The Art of Not Expecting gitu. Yeah. Ini nggak usah. Harusnya dia begitu dong. Harusnya dia sebagai apa gitu kan. Jangan dong mengkhianat dia itu. Itu ada expecting. Ketika dia tidak sesuai, expecting ada in your mind. Tidak sesuai kita itu. Nah, maka cepat-cepat move on. Nah ini teman-teman ya, seluruh cerita kehidupan ini, itu sebenarnya seputar ini saja. Ingatlah cerita-cerita dulu zaman Fir'aun. Nah, pada saat itu diceritakan ke kita secara turun-temurun, masing-masing kita punya cantolan makna di pikiran kita, sesuai kapasitas kita. Masuklah Fir'aun, cerita Fir'aun ke benak kita. Dia sebagai orang kafir, masuklah cerita Hitler, masuklah cerita Baratayuda, masuklah cerita Pandawa, cerita Kurawa. Dalam sudut pandang Pandawa, mereka orang benar. Tapi sudut pandang Kurawa, enggak, itu Pandawa pengkhianat. Gitu. Ya. Dan yang menarik kalau kita baca kisah Mahabharata dari perspektif Kurawa, bisa relate juga kita. Dalam arti ada analognya juga dalam diri kita gitu loh. Jadi iya. Makanya, nah pernahkah kita meneliti apa sih cerita kehidupan ini dari sudut pandang iblis? Nah, itu menarik. Kita selalu pikir, iblis salah, iblis. Ya gimana ya? Iya. Kalau yang dekat teman-teman, dari sudut pandang Belanda, Pangeran Diponegoro itu pemberontak, harus dihabisi. Tapi dari sudut pandang Pangeran Diponegoro dan pengikutnya, Belanda itu penjajah. Tapi yang bikin cerita siapa? Nah itu siapa yang bikin pertunjukan ini? Ya itu kita bahas di episode sebelum-sebelumnya tuh, Panggung Sandiwara. Dan sandiwara. Jadi sahabat-sahabat sekalian, silakan tarik, teliti masa lalu yang dekat-dekat dulu, baru nanti kita coba teliti yang rada metafisik, metahistoris. Bentuknya apa? Mitologi. Mitologi Yunani Thor, mitologi Yunani ada dewa Zeus gitu kan? Iya, gitu. Iya kan? Tapi sebetulnya kita coba kontemplasi apa substansi di balik kisah itu. Iya, betul. Dan ada satu penelitian sejarah yang menarik ya.
Oke, ini dari perspektif sejarah aja gitu. Jadi ada seorang peneliti yang aku lupa namanya siapa. Jadi dia meneliti apakah, nah ini kayak kita mau membayangkan gitu. Tadi Bang Lame tanya apa sudut pandang iblis gitu terhadap dunia ini. Gitu. Nah sekarang si peneliti ini membayangkan apa sudut pandang orang-orang Yunani kuno, katakanlah Socrates gitu, atau yang dia tanyain terhadap dewa-dewa Yunani gitu. Dan ternyata hasil yang dia temukan adalah, oh mereka kayak udah sadar itu sebuah simbolisasi gitu. Justru kita yang berpikir mereka itu primitif, oh masih berpikir sesuatu, ada Zeus di atas, bercinta sama Aphrodite. Enggak, mereka udah tahu itu sebuah simbolisasi gitu. Jadi mereka justru lebih tahu dari kita gitu loh. Ini dari penelitian sejarah aja loh, kan, apalagi. Jadi gitu. Oke. Nah ini menarik nih, terutama tentang tadi itu. Bagaimana dengan move on dan lain-lain? Memang kayaknya masalah anak muda itu soal ekspektasi sih semuanya. Ekspektasi, masa lalu, ya seputar ini banget lah gitu. Tapi jadi misalnya berikutnya gini, Bang, silakan dulu. Misalnya apa? Gimana misalnya ketika mereka sebenarnya menganggap ini sih. Tadi Bang Damai bilang meta historis, tapi memang masa depan dan masa lalu ini historis banget gitu. Dia mengakar pada realitas sosiohistoris dan bahkan juga politik gitu. Misalnya gini, orang kita selalu sering dengar gini kan, mereka yang katakanlah terlahir di keluarga yang berada, keluarga di atas gitu. Oh ini masa depan cerah nih, atau yang di bawah masa depan suram gitu. Jadi kita menggunakan istilah-istilah itu seolah-olah masa depan itu mengakar pada apa takdir kita atau sebenarnya nasib kita di dalam peran kita di sosial gitu. Jadi kayak bukan cuma di pikiran, tapi big other gitu Bang Dami. Nah kan, jadi gitu. Nah ini ada kontribusinya di pikiran. Tadi kan tanya adanya di mana? Ya adanya di pikiran. Tapi itu kayaknya yang lebih parah gitu Bang Dami. Kalau adanya di fisik mah biasa aja, kita keluar udah aman. Tapi karena adanya di pikiran itu jadi lebih sulit gitu kan. Nah gara-gara ini aktivitas, terus laku, ekspektasi, rencana-rencana kaum muda itu dibuat menyesuaikan dengan big other ini. Oh kalau misalnya aku di bawah nggak boleh tuh mimpi tinggi-tinggi, pokoknya mikirin dulu besok mau makan apa. Terus yang di atas, oh gitu-gitulah. Bahkan aku malah suka ngejokes ya. Kadang yang mereka disebut masa depannya cerah, itu saking cerahnya bikin silau, jadi nggak bisa jalan, tersandung, kesandung gitu. Nah itu kita sebagai anak muda ada kecenderungan seperti itu. Jadi, oh masa depannya bagus ya, kalau udah begini, kalau udah sesuai dengan apa ya sesuai dengan big other gitu. Jadi masa depan tuh udah ditulis, bukan sama Tuhan sayangnya, tapi sama masyarakat gitu. Nah, yang bikin repot itu selalu pertanyaan gini, gimana caranya kita bisa, apakah perlu melawan atau gimana gitu. Nanti kalau melawan insecure, takut dicaci maki, atau kalau terlalu tunduk juga insecure, terus gimana? Gitu. Iya, jadi Bang Arif, teman-teman, bagi siapapun yang mendengar perbincangan ini, yang langsung dan nanti YouTube-nya, itu silakan merenungkan sejauh mana teman-teman bisa mengambil wisdom, kebijaksanaan dari diskusi ini. Dari sini kan kita langsung ngaca membaca diri. Saya sekarang sedang berada di titik mana? Perjalanan dari kemampuan saya mengkontemplasi kehidupan saya, kehidupan dari sudut pandang saya sebagai individu. Bagaimana situasi sosial mendikte saya. Bagi mereka, Bang Arif, yang sudah disebut tercerahkan, ya tercerahkan, enlightened, atau sudah benar syahadatnya, ma'rifatullah, dia akan sampai pada satu self-realization, punya kedaulatan diri, Bang Arif. Kedaulatan diri. Apa itu maksudnya kedaulatan diri? Dia sudah bisa
tidak dikuasai pikirannya. Dia bisa mengamati, mengobservasi. Bahkan kalau lebih detail lagi, dia sudah bisa memperhatikan tubuhnya ini sebagai bagian dari dirinya. Orang yang bisa menyadari badannya itu sudah nggak seimbang, sehingga dia makan teratur, olahraga, itu kan orang yang berdaulat. Iya. Puasa kan sebetulnya dalam konteks tradisi Islam, kita ada kesempatan, Bang Arif, sebulan umat Islam khususnya atau Kristiani ada puasa 40 hari untuk retreat, mengundurkan diri, untuk menemukan kembali, mengingat kembali kedaulatan diri kita. Kata Plato, hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Nah, suara-suara yang tadi, oh dia lahir anak orang kaya, dia anak pejabat, itu kan datang dari orang yang belum berdaulat. Ya. Jadi secara umum gitu, kita semua itu dikasih potensi insan kamil, potensi kekhalifahan, potensi ilahi. Apa buktinya potensi ilahi? Salah satu sifat nama Tuhan dalam tradisi Islam Asmaul Husna yang maha hidup. Yang hidup itu apa? Tuhan maha hidup, kita hidup. Apa itu? Bernapas. Melihat itu bukan mata loh. Mata alat. Kita nutup mata. Ada yang melihat. Ada yang melakukan fungsi penglihat gitu loh Bang Arif. Iya, iya. Iya benar. Ada penglihat. Ada perenung. Ada pengkontemplasi gitu. Itulah sebabnya akar dari semua derita manusia adalah lupa siapa dirinya. Itu. Bahkan di hadis qudsi itu dikatakan, aku adalah harta terpendam gitu. Oh ya. Aku adalah harta terpendam. Aku ingin dicari gitu ya. Aku ingin dikenal, aku ciptakan alam semesta, aku rindu dikenal itu. Jadi derita-derita yang kita rasakan itu, ketidakseimbangan itu tuh panggilan untuk pulang, panggilan untuk bangun. Pandemik 3 tahun lebih kurang itu sudah datang, sudah panggilan kolektif gitu. Supaya kembali sadar. Selama kita belum sampai ke situ, maka mekanisme alam itu akan menggilas kita gitu. Jadi undangan untuk kita bisa bangun, kita awakening, ya kan berakhirnya derita mimpi kapan? Saat bangun dari tidur. Iya nggak? Berakhirnya penderitaan manusia saat kapan? Saat mati personality itu, Bang. Bukan mati badannya ya, mati badannya itu. Ya. Misalnya, ya teman-teman yang pernah mengalami satu rasa benci ya, itu kan personality. Selama itu tidak mati, tidak berakhir, itu dia hidup aja tuh, malah ditularin. Yang penting begini teman-teman, menurut saya ya, ini kita supaya ada manfaatnya, ada langsung. Nah, saya berada di mana nih sekarang? Makanya Bang Arif, ya teman-teman, saya ketemu beberapa orang yang lagi ya ribet segala macam, itu saya selalu bilang, kamu ketemu saya akan menemani kamu untuk melihat itu clear, udah. Begitu dia sabar mendengarkan, oh masalah saya itu cuma sebetulnya salah menyimpulkan gitu loh. Sama seperti dia di kamar gelap tadi pegang tali, oh masalah saya sebetulnya karena belum ada cahaya lampu. Sehingga saya tidak jelas melihat itu apa adanya. Jadi
semua yang kita sebut problem manusia itu karena kita belum bisa melihatnya clear. Nah, sekarang misalnya kalau saya, teman-teman, lagi menghadapi itu, ya sikapnya apa? Oh, ini kurikulum hidup. Karena udah sadar ini kurikulum hidup, saya akan diam dulu untuk bisa melihatnya lebih clear. Kalau bahasa agama kan ayat-ayat Allah gitu. Apakah itu sekarang kejadiannya di pikiran dalam bentuk ingatan masa lalu, masa depan? Selama kita belum bisa mengobservasi itu dan mengambil wisdom dari cerita itu, ingatan itu, maka dia akan diulang terus. Gitu, Bang. Ya. Alhamdulillah, Bang, ya, sudah dapat ya. Iya, sudah. Semoga teman-teman juga, ya karena tadi ya, simple banget sih, bahwa ya masa lalu dan masa depan itu di ruang pikiran kita, image. Dan kita ini semacam, dan kitalah ruang itu yang tak terbatas. Kalau mau tahu lebih lanjut detailnya silakan nonton di YouTube. Dan ya, mengenal sang aku ya. Gitu. Ya, itu lebih detail lagi lah. Tapi Bang Arif, sedikit dong. Sebetulnya kalau dari sudut pandang Bang Arif sebagai orang anak muda, itu untuk bisa menyadari dialektika begini itu gimana? Mudah atau gimana pengalaman Bang Arif ketemu teman-temannya gitu, yang dari Belanda misalnya? Iya, ya sebenarnya mereka harus diajak deep talk dulu sih. Deep talk. Jadi deep talk itu kalau udah misalnya, oh yuk kita deep talk, sudah ada prakondisi, prakondisi. Ya, prakondisi bahwa oke, aku akan meneliti segala prasangkaku gitu, segala common sense yang kita pikir itu the truth gitu, padahal tidak. Ya contohnya tadi masa depan cerah begini karena lawannya adalah masa lalu suram gitu. Misalnya gini, dia mantan bandar narkoba atau habis yaitu kena kasus, wah ini pasti, padahal kan itu sebuah penilaian dari masa lalu. Tapi udah dicap sama masyarakat masa depannya kacau nih, nanti gitu. Jadi, nah itu takut banget tuh anak muda. Justru insecurity yang sangat keras, yang sangat susah itu untuk dilampaui adalah itu, tentang masa lalu dan masa depan. Nanti gimana gitu, merasa nggak dianggap, merasa kurang, merasa udah capek, udah di state nggak mau melakukan lagi gitu. Akhirnya lulus kuliah belum ada kerja, Nah, betul. Nah, sebuah paradigma yang aku selalu sodorkan adalah ini. Jadi ketika kita ingin diakui itu mendapatkan identitas. Nah, bersama identitas ini ada masa lalu sama masa depannya juga gitu. Misalnya sebagai PNS, sebuah identitas. Itu masa depannya bagus tuh. Masa lalunya juga katanya. Gitu. Jadi pilot, masa depannya bagus tuh, gitu. Katanya. Jadi gitu, identitas sepaket dengan masa depan dan masa lalunya sendiri. Inilah yang disebut dunia, teman-teman. Jadi ada identitas, ada dunia sendiri. Aku sebagai pecinta, duniaku adalah ya apapun yang aku lihat itu mengingatkan akan dia, kekasihku gitu, misalnya. Ya ada masa depannya, ada masa lalunya juga gitu. Kenangan-kenangan yang telah kita lewati gitu loh. Jadi nah itu sadari dulu tuh. Tapi benar tadi sih, selalu pendekatannya adalah ketika kita mengetahui sesuatu, ketika kita mendekati realitas, itu ada juga realitas batin. Itu aja sebenarnya udah cukup tuh. Gitu. Ini ada satu kunci yang bagus nih Bang Arif. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap ini. Tadi Bang Arif bilang ini, setiap identitas personal lah gitu. Itu dia membawa cerita masa lalu dan masa depannya sendiri. Iya, benar. Oke. Misalnya seorang diva, gitu. Saya mau jadi diva, gitu. Iya. Dia udah otomatis satu paket tuh. Betul. Jadi sebenarnya, nah, gimana dengan masa lalu, masa depan kolektif, gitu. Ya. Kalau Indonesia bangsa, kan, gitu. identitas individu, keluarga,
kemudian bangsa, gitu. Bahkan sejarah dunia gitu kan, masa lalu dan masa depan dunia. Itu kan dia makin meluas tuh. Sampai Karen Armstrong menulis sejarah Tuhan. Nah, itu kira-kira sejarah Tuhan. Ya. Dan yang menarik kalau dari Karen Armstrong, dia kayak agak provokasi meskipun bukan posisi dia. Pada mulanya manusia menciptakan Tuhan gitu. Jadi di Iya kan gitu. Ya, kita buat sendiri tuh. Tapi kalau knowledge and the secretnya Sethusar Nasr, in the beginning was consciousness. Nah, itu benar. Langsung. Ya. Ya, itu satu kunci tuh Bang Arif. Itu menarik tuh, menjadi satu pintu masuk kalau teman-teman di Swaguru. Setiap identitas, misalnya dulu aku adalah primadona kampus. Nah, itu ada masa lalu, masa depannya. Dulu aku pernah jadi ikon juara kelas. Nah, itu ada masa lalu, masa depannya. Ini mantan presiden, itu misalnya. Mantan menteri gitu. Kalau si Lia dulu kan gitu yang jadi masalahnya kan. Dia itu dipandang luar biasa banget tuh sama kepala sekolah, iya kan? Juara bahasa Inggris gitu. Tapi setelah kuliah ternyata dianggap nggak memuaskan gitu kan. Nggak dapat PTN. Mati identitasnya. Iya. Dan bagus kalau identitas itu mati kan, sehingga move on. Iya. Nah, yang bikin sakit itu ketika kita nggak terbiasa dengan keluar dari identitas itu, nggak jadi apa-apa itu, wah, nggak ada. Kita pikir nggak ada pijakan gitu, karena kita udah terbiasa menjadi itu. Gitu. Makanya nggak ada masa depan, nggak ada masa lalu. Sebenarnya keren kalau nggak jadi apa-apa ya. Iya, udah. Karena kalau dia bukan siapa-siapa, dia nggak ada masa lalu, masa depan. Yang tidak ada masa lalu, masa depan siapa? Nah itulah. Iya. Gitu. Nah itulah. Oke, Bang Arif. Oke. Terus. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Semoga insya Allah next pertemuan kita dapat berbincang dengan tema yang lain. Makasih sahabat-sahabat Swaguru. Silakan Bang Arif. Oh, mungkin bisa di closing statement Bang Dabe. Ya tadi closing statementnya adalah setiap identitas kita, persona kita itu dia punya masa lalu dan masa depannya sendiri. Setiap identitas kolektif dia punya masa lalu, masa depannya sendiri. Dan tidak usah takut kalau hilang masa depan dan masa lalunya. Karena di situ ada kelahiran baru. Yes. Nah, bagi mereka yang sudah sadar jati diri, dia akan menciptakan masa depannya terbaik dengan sadar. Sehingga dia tahu sebetulnya yang hidup itu siapa. Oke. Thank you. Luar biasa. Keren. Alhamdulillah nih, Bang Dame. Nggak ada yang bertanya, kayaknya udah pada paham semua. Atau pada bingung semua. Oke, jadi, tapi aku merasa blessed lah. Ini perbincangan yang seru, ya. Udah sampai intinya tadi, closing statement-nya sangat mencakup semuanya lah, gitu. Oke, thank you. Itu aja dari aku. Terima kasih Bang Dame, terima kasih sahabat-sahabat sekalian, Pak Adi, yang tadi dari berbagai negara. Alhamdulillah, semoga yang kita bicarakan ini menjadi berkah ya dan bermanfaat untuk kita semua. Aku sebagai host pamit undur diri. Makasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa all is well. All is well.